Hai generasi, selamat malam. Aku Putri, aku host pada malam hari ini. Ini sangat-sangat spesial karena ini podcast perdana di Ngopi, Ngobrol Para Generasi. By the way, Ngopi ini adalah salah satu program dari G-Talk atau Gen Z berbicara. Namun gak kalah kerennya, kita akan ngobrol bareng orang-orang yang sangat luar biasa. Tentunya di hari spesial. Teman-teman udah lihat nih pakaian aku pada malam hari ini merah putih karena hari ini adalah Harlah Republik Indonesia yang ke-77. Dan tentunya kita akan membahas persoalan kemerdekaan karena hari ini tentunya ada semangat 17-an dan tentunya sebelum itu for your information kita sekarang lagi stay di House Gen Z. House Gen Z merupakan salah satu badan usaha milik Gen Z. Selain itu ada medianya juga yaitu Genius Times dan tentunya ada program dari G-Talk itu sendiri, ada 2 laki-laki dan salah satunya yang kita lakukan malam ini yaitu Ngopi, yaitu Ngobrol Para Generasi. Dan malam ini tentunya di hari kemerdekaan bagus banget nih kita harus berdiskusi persoalan kemerdekaan. Namun nggak kalah serunya pada malam hari ini kita akan ngobrol dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Langsung aja Putri mau kenalan nih sama narasumber kita yang sangat luar biasa dari generasi Z Indonesia yaitu Kak Daniel A. Kalanggi. Selamat malam Kak Daniel. Apa kabar nih? Baik. Putri panggilnya kakak atau abang? Panggil Daniel saja. Daniel aja. Tapi Putri kayaknya harus menghargai nih. Dan itu menghargai. Oke. Daniel aja ya. Oke. Daniel, hari ini gimana? Lagi memeriahkan 17-an ikut upacara atau apa gitu? Saya tidak ikut upacara. Karena saya tidak ada kewajiban untuk ikut upacara. Oh, berarti yang ikut upacara harus punya kewajiban ya? Apa? Yang ikut upacara hanya orang-orang yang berkewajiban yang seperti punya itu. Undangan dong. Oke. Tahan dulu. Selain itu Putri punya narasumber yang selanjutnya ada dari generasi X, ada Bapak Kun Idrus. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Keren banget nih dengan corak baju yang hitam putih, kemejanya menggambarkan Bapak ini sangat punya spirit yang luar biasa nih bagi generasi X itu sendiri. Apa kabar Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat. Sebetulnya sebelum saya datang ke sini, karena ini temanya Gen Z, generasi Z gitu. Saya ada beberapa gaun juga. Yeah. Jadi gaun yang saya pakai hari ini sebetulnya adalah irisan gitu loh. Oke, irisan dari generasi Z yang saya jalani sekarang dan sebetulnya ada beberapa ornamen tertentu yang mungkin sulit dibaca itu adalah generasi X. Generasi X, oke. Jadi ada campuran transisi dari generasi ke generasi gitu ya Pak maksudnya? Iya. Jadi bukan saja anak-anak yang generasi Y atau yang generasi Z yang harus mengadaptasikan diri, tapi generasi X yang tertinggal dengan sebuah peradaban teknologi juga harus. Wah, luar biasa, keren banget. Oke Pak, hari ini kan kita tahu bersama bahwasanya 17 Agustus sering diperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Menurut Bapak Hari Kemerdekaan itu apa sih? Hari Kemerdekaan itu sebetulnya kan kita memperingati spiritnya gitu. Spiritnya itu yang diingat terus lah seperti itu. Masalah upacara-upacara ya, saya kira juga saya setuju dengan beliau yang bertugas dalam tugas-tugas kenegaraan. Saya kira wajib mereka. Kenapa itu wajib? Karena mereka adalah salah satu kelompok penyelenggara negara yang harus mempertontonkan kepada publik bahwa hari ini kita memperingati Hari Kemerdekaan, Hari Kebebasan, hari menuju kemandirian, gitu loh. Hanya dipertontonkan saja atau bagaimana Pak? Tidak dipertontonkan adalah seremoninya saja yang dipertontonkan. Sebetulnya mereka datang ke situ adalah ada semangat di dalamnya gitu, bahwa tetap kita ingat perjuangan masa lalu, bahwa dulu kita masih berkelompok-kelompok, bukan bergejolak lah dan berkelompok-kelompok. Nanti beliau yang akan menceritakan itu pada juga.
Kita menyatu dan kita menyatu di dalam perbedaan loh. Ada di bawah itu kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita bukan mengelompok tetapi bersatu dalam sebuah perbedaan. Iya, berarti dan membangun bangsa yang memang membangun bangsa. Banyak perbedaan loh. Iya. Di dalam pulau berbeda, suku berbeda, etnis berbeda. Pokoknya banyak sekali perbedaan. Berarti sangat penting memperingati 17 Agustus. Iya, itu koreksi total loh, meskipun benar. 1 tahun sekali. Iya. Oke, dari Pak Kun, Putri mau tanya nih ke Daniel tentang apa sih itu hari kemerdekaan 17-an menurut Daniel pribadi? 17 Agustus itu kalau kita lihat di kalender tanggal merah. Tanggal merah, Artinya libur. Iya, Artinya libur, ada orang upacara, ada orang yang istirahat, ada orang bikin pesta bikin ya game seru-seruan di untuk lingkungan untuk memeriahkan. Nggak apa-apa, menurut saya 17 Agustus itu justru jadi menarik karena dia dirayakan dengan cara yang berbeda-beda gitu. Semua orang punya kesempatan untuk memaknai hari kemerdekaan itu dengan cara yang khas, dan itu yang saya kira membuat 17 Agustus itu menarik. Selain tanggal merah nih, penting nggak sih kita merayakan kemerdekaan Indonesia secara perspektif gambaran generasi Z menurut Daniel? Bagaimana? Penting atau tidak? Iya, penting atau tidak? Sebenarnya kan kalau menurut saya begini ya. Iya. Perayaan 17 Agustus itu seringkali diperingati dengan tendensi yang dengan kecenderungan yang agak-agak militeristik begitu ya. Mungkin karena kita juga sulit lepas dari budaya Orde Baru yang apa-apa serba militer, serba disiplin itu. Kalau 17 Agustus itu gerak jalan, 17 Agustus itu baris berbaris, 17 Agustus itu dan segala macam lah dengan protokol yang ketat, segala macam. Saya kira itu mungkin yang karena seakan-akan itu kemudian menjadi satu standar tertentu, tradisi tertentu kalau mau merayakan 17 Agustus itu harus begitu. Padahal tidak, justru saya melihat penting atau tidak itu ya lihat saja itu banyak video-video di media sosial itu Putri bisa lihat juga itu banyak ada orang main tarik tambang ya lucu-lucu lah. Saya kira dengan mereka ngakak itu tanda kemerdekaan ya itu. Iya benar-benar. Oke, itu tanda kemerdekaan berarti kalau terlalu kaku nggak enak ya menurut generasi Z nih pandangan. Menurut saya, mungkin menurut generasi Z yang lain berbeda. Menurut Daniel ya. Kalau kita pengen merayakan ya udah happy aja gitu ya. Ya kalau saya sih gitu. Iya, kalau pandangan Daniel begitu. Nah, kemerdekaan yang sesungguhnya itu seperti apa sih Pak Kun? Putri mau ke Pak Kun dulu nih. Kemerdekaan itu kan banyak hal. Saya kira juga sudah disampaikan oleh Pak Anu. Saya kira dari perspektif Bapak selaku generasi X nih. Iya. Sebenarnya yang digambarkan tadi menarik juga apa yang disampaikan oleh dia. Jadi peringatan 17 Agustus bukan dalam bentuk sebagaimana kita lihat setiap tahun, tetapi perkembangan terakhir ini yang perlu kita mengadaptasikan diri dengan kondisi yang begitu dinamis, maka hari ulang tahun juga harus lengket dengan itu, sehingga kemerdekaan itu tidak dilihat sebagai ritual gitulah, ya ritual seperti tadi upacara. Saya kira setuju saja saya lah seperti itu. Tetapi juga jangan lupa bahwa ada beberapa hal yang secara substansi yang harus digali sama generasi itu sendiri dengan kegiatan yang berkenaan dengan itu. Kalau itu yang masuk, saya kira juga 17 Agustus mungkin ditangisi oleh mereka karena memang mengakomodasi apa yang mereka inilah. Iya benar sekali kata Bapak. Substansi seperti apa yang harus kita gali, yang harus kita dalami selaku generasi ke generasi lah Pak. Kan generasi Z kan banyak ciri gitu loh. Banyak ciri karakter lah, ciri karakternya itulah seperti itu. Oleh karena itu karakter yang dimiliki oleh generasi Z itu yang harus kita akomodasi di dalam berbagai kehidupan lah. Termasuk juga upacara-upacaraan 17 Agustus. Cinta tanah air juga lah seperti itu. Nah, saya kira kalau itu yang beririsan langsung dengan mereka, misalnya ritual kemerdekaan, upacara dan sebagainya. Ada beberapa bentuk lain yang beririsan dengan itu tanpa meninggalkan makna daripada kemerdekaan itu. Saya kira mereka lebih senang lah mungkin melebihi dari para pejuang dulu lah seperti itu. Iya. Berarti nggak perlu ikut upacara.
Yang penting udah Bukan. Saya seperti tidak mau apa? tidak mengatakan upacara itu Oke. kan ada personal saja. Jadi makanya tadi Pak Daniel mengatakan bahwa bukan dia, karena memang dia tidak ada undangan. Kemudian karena dia tidak ada undangan, ya toh Iya, dia iya, tidak iya. ada undangan, maka dia mewujudkan, dia mengimplementasikan Mengimplementasikan dengan cara perayaan yang itu lain. sudah dalam bentuk yang Iya. lain sesuai generasi dia gitu Iya. loh. Itu maksudnya gitu. Berarti Jangan dipotong loh. Oke, gitu loh. oke. Itu perspektif Bapak selaku generasi X dan artinya menyamakan pendapat dengan generasi Z seperti itu. Iya, jadi apa namanya perayaannya itulah dinamis lah gitu. Harus dinamis. ini bentuknya. Mungkin juga ada beberapa saya lihat juga di media sosial juga di berbagai media bahwa seperti Panjat Pinang itu sebetulnya itu bukan kultur ya. Saya tidak tahu juga nanti dikaji oleh beliau secara sosiologi kan dia tahu betul. Dari tadi gitu lah. ke Daniel terus ya ini. Ya, karena memang Tanya kan paling berat. Enggak, dia sosiologi, Iya, dia sosiologi sosiologi. juga dan sosiologi itu kan menimbulkan sebuah dan ada dua sama dia, sosiologi sama politik lah begitu ya kan. Nah, saya kira secara keilmuan bukan Danielnya itu, secara keilmuan. Oke, dari tadi Pak Kun mengarahkan nih ke Daniel. Berarti ada sesuatu nih yang harus memang kita galih dari seorang Daniel ini. Oke, gimana pandangannya tentang kemerdekaan? Tadi menyatakan bahwa yang penting udah kita happy-happy aja. Selain itu apa? Kira-kira? Apa? Bisa disimpulkan mungkin kata tadi Bapak kan mengarahkan ke Daniel nih tadi menyinggung tentang ada nilai-nilai yang perlu digali, yang perlu didalami. Kira-kira itu kemerdekaan dikaitkan dengan hal-hal seperti itu bagaimana menurut Daniel? Kalau bicara soal nilai-nilai yang perlu digali itu ya banyak. Itu pasti, ya. Salah satunya? Apa? Salah Mungkin satunya bisa diberikan. salah satunya yang ditunjukkan oleh masyarakat di kampung-kampung itu. Kalau mungkin Putri jalan-jalan ke desa-desa atau ke komplek-komplek pemukiman itu, kalau mereka bikin acara itu kan itu rata-rata ada yang menggunakan iuran, Iya. ya walaupun ada yang menggunakan kas juga ya dan model-model pembiayaan lain. Tapi saya kira justru di situ menariknya gitu loh. Masyarakat itu tanpa negara memaksa untuk merayakan, dalam tanda kutip memaksa ya. Maksudnya harus baris berbaris, harus disiplin baris berbaris, harus hormat 5 jari. Itu militeristik begitu. Iya. Menurut saya biarkan masyarakat merayakan 17 Agustus dengan caranya sendiri. Itu nilainya di 17 Agustus. Berarti mengatakan bahwa secara tidak langsung nih terlalu militeristik kayak kalau misalnya kita lihat kalau misalnya mereka harus hormat itu berarti terlalu militeristik. Nggak, saya tidak bilang untuk tidak menghormat bendera, karena aturan itu, Namun? aturan menghormat bendera itu ada peraturannya. Ada peraturannya. Cuma kan saya kira ada orang yang kemudian terlanjur perfeksionis ya, kalau menghormat itu harus 5 jari harus ini. Iya, mau masyarakat 4 jari kek, 5 jari kek, mau di sini kek, mau di sini kek. Semua kita tidak bisa menghakimi rasa sayang, rasa cinta, rasa memiliki, rasa bagian dari sebuah imajinasi besar tentang bangsa itu dengan memaksa satu cara tertentu gitu loh. Semua orang Berarti punya caranya. Daniel mengatakan bahwa tidak perlulah memaksa. Oh iya. Seperti itu. Tidak perlu memaksa. Justru kalau memaksa itu membuktikan kita itu lemah. Memaksa iya. berarti menggambarkan kita itu lemah seperti itu. Iya. Tahan dulu Daniel, Bapak, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Saya kembali ke studio. Kembali lagi dengan Putri, hanya di Ngopi, Ngobrol Para Generasi. Sebelum next nih, Putri mau ngobrol dengan orang-orang yang sangat luar biasa ini. Tentunya Putri mau ingatkan sekarang kita lagi stay di House Gen Z. Nah, House Gen Z ini merupakan salah satu badan usaha milik Gen Z. Dan di Gen Z juga ada studio milik Gen Z dan juga ada kafe dan UMKM. Selain itu ada juga media yaitu Genius Times. Dan di media itu ada beberapa program. Tentunya salah satu yang kita lakukan malam hari ini ada Ngopi dan juga ada Dua Laki-Laki. Teman-teman yang pengen kepo cari tahu tentang podcastnya langsung aja follow Instagram Dua Laki-Laki, Facebooknya juga ada Dua Laki-Laki dan YouTube channel dari Dua Laki-Laki dan juga Jital. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, sekarang Putri mau lanjut nih ngobrol sama orang-orang yang sangat luar biasa. Tadi mau lanjutin tentang pernyataan Daniel nih tentang apa tadi memaksa itu malah
terlihat kaku ya seperti itu. Terlihat apa tadi Daniel? Oh, lemah. Lemah. Berarti kalau memaksa terlihat kita lemah seperti itu ya? Begini. Iya, ini bisa jawab. Iya. Jadi Langsung aja. bangsa itu kan sebenarnya sebuah imajinasi gitu. Iya. Kalau pakai yang agak-agak ilmiah sedikit, saya sebenarnya tidak suka terlalu agak ilmiah. Tapi kira-kira Benedict Anderson pernah bilang bahwa bangsa itu adalah sebuah kelompok yang terbayang gitu. Iya. Imagine communities gitu. Communities. Jadi komunitas yang terbayang. Jadi orang yang tidak saling mengenal itu, Putri bayangkan itu bisa membayangkan ada satu identitas bangsa yang sama. Sebagai orang Indonesia begitu. Karena itu Indonesia bukan kategori etnis ya. Indonesia itu bangsa. Yang kemudian itu dibangun gitu. Itu dibangun melalui pergerakan politik, kebudayaan begitu ya. Itu dibangun dengan pikiran begitu. Bangsa itu dibangun dengan pikiran. Nah, kalau misalnya kita kemudian terlanjur memaksa orang untuk kemudian kaku dengan cara-cara tertentu ya begitu ya, bahwa Indonesia itu harus begini. Apalagi memaksa dengan pucuk senjata, bedil dan kekerasan, itu justru membuktikan bahwa imajinasi kebangsaan kita ini ternyata lemah. Sampai harus dipaksa dengan kekerasan begitu. Kalau bisa dengan dialog, kenapa tidak? Oh iya benar. Iya kan? Seperti yang kita lakukan malam ini. Bisa dengan podcast, kenapa tidak? Kenapa? Benar. Kenapa nasionalisme itu tentang kebangsaan itu selalu agak-agak militeris? Saya tidak anti militer ya, tapi militeristik yang dipaksakan ke dalam kehidupan masyarakat sipil. Gitu. Tapi kan sekarang kita dalam situasi yang tidak lagi ada. Sorry, dulu kan dibandingkan dengan sekarang sudah tidak ada lagi tembak menembak misalnya ya, senjata ditodong dengan senjata, kalian harus hormat, terus harus ada senjata di atas kepala kita, kan sudah tidak seperti itu. Apa tetap masih kaku sampai dengan dunia sekarang? Itu bukan persoalan, kadang kan praktiknya tidak ada tapi mentalnya masih ada. Oh gitu, oke. Makanya ketika ada dwi fungsi ABRI itu, dwi fungsi ABRI itu kadang yang masalah besarnya itu bukan kemudian kehidupan ABRI di dalam angkatan bersenjata dalam kehidupan sipil ya, tapi sipil yang bermental seperti ABRI di dalam urusan sipil. Itu yang saya kira menjadi tantangan buat demokrasi dan benar sekali. Kebangsaan kita. Benar sekali teman-teman. Jadi kata Daniel ya, memang kita dalam kondisi yang tidak seperti itu, namun memang harus kondisi dan situasinya yang secara tidak langsung menggambarkan seperti itu ya. Tema kita malam hari ini sangat luar biasa di hari yang spesial 17 Agustus. Kita membahas tentang kemerdekaan dan tema utamanya adalah kemerdekaan generasi. Di sini ada Daniel selaku generasi Z Indonesia dan Bapak selaku generasi X Indonesia. Keluar dari prioritas pribadi personal branding masing-masing, tentunya di sini mewakili generasinya untuk mengeluarkan satu mindset dan juga diskusi-diskusi yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang dimanapun kalian berada. Next, Putri mau ke Pak Kun dulu nih tentang kemerdekaan generasi. Apakah arti dari generasi itu? Generasi ini sebetulnya tadi juga saya mencari-cari semacam apa sih generasi itu lah. Dari urutan generasi sampai alfa itu juga saya lihat juga. Saya tidak tahu, nanti Bapak juga yang akan mengomentari karena itu fenomena sosial juga. Fenomena sosial juga. Saya melihat juga lebih banyak generasi itu diakibatkan oleh kondisi lingkungan yang ada di sekitar dia, termasuk teknologi, termasuk juga dinamika perkembangan sosial yang mencirikan ada kekhasan ruang-ruang tertentu, ruang waktu, ruang tempat semua yang meninggalkan hal-hal yang spesifik, kemudian itu diidentifikasi, menggambarkan sebagai generasi inilah seperti itu. Kalau saya personal, saya merasa bahwa saya ini hampir-hampir melintasi semua generasi begitu. Oleh karena itu, kenapa saya hadir di tempat ini? Karena di sini juga berbicara tentang arti kemerdekaan bagi generasi Z juga. Saya ingin memahami begitu. Sehingga nanti kalau saya berdiri di sebuah tempat di komunitas generasi Z,
saya tidak merasa berbeda lah. Iya. Saya adalah bagian juga dari Iya, generasi Z. benar sekali. Mungkin secara fisik saya mungkin tidak bisa masuk lagi, Iya. tetapi secara spirit Iya. dan apa semua mungkin saya juga bagian dari generasi Z. Iya. Mungkin itu yang dimaksud dengan membangun bangsa itu Iya, sendiri. benar sekali. Iya kan? Jadi sistem kita juga harus lebih adaptif lah Iya. terhadap perkembangan yang ada. Tadi sebutkan juga beberapa hal yang disampaikan tentang bagaimana merespon kemerdekaan, Iya, benar. Kemerdekaan banyak sekali. Intinya disampaikan bahwa ada kemerdekaan, ada keikhlasan, ada ketulusan dari masing-masing lah begitu. Jadi yang tidak mau itu adalah ada sesuatu, katakanlah hari ulang tahun itu ada protap gitu loh. Protap. Nah, kalau Pak Daniel mengatakan bahwa biarlah kemerdekaan itu mengalir saja dan itu bottom up. Yes. Apa saja yang menggambarkan kegembiraan bahwa kita sudah merdeka, apapun bentuknya, sepanjang dia tidak melanggar nilai budaya, sosial, saya kira welcome saja. Mungkin itu maksudnya, saya hanya menerjemahkan kepingan. Kalau filosofinya mungkin nggak gitu. Saya kira itu. Mungkin minum dulu. Minum dulu. Biar lebih santai kita malam hari ini. Jadi kita minum juga dari House Genzi, Cafe Genzi. Ini ada yang Putri minum, ini ada Milo Mix. Ini dari Cafe Genzi, dan ini juga kopi-kopi buatan dari teman-teman yang di Cafe Genzi. Teman-teman yang pengen nongkrong, juga pengen podcast bareng kita di Ngopi Ngobrol Para Generasi, langsung aja hubungin manajemen kita di Generasi Z Gorontalo. Oke, jadi next kita mau ngobrol, tadi Bapak menggambarkan bahwa generasi itu ya harus sama-sama menerima, harus sama-sama masuk di regenerasi, entah itu generasi pre-boomer sampai dengan generasi alpha mendatang. Seperti itu ya, Pak? Iya. Jadi kalau saya lihat dari hasil inventarisasi dari para ahli tentang kelompok-kelompok generasi itu sendiri, sebetulnya yang pertama bahwa dia mengidentifikasi bahwa kelahiran tahun sekian itu berada pada ruang ini. Ada beberapa faktor eksternal yang akan mempengaruhi kalian, dan kalau kalian tidak siap dengan itu, maka kalian tidak akan tergilas lagi. Kemudian yang kedua, setelah itu kamu akan menyeberang, akan katakanlah beririsan dengan generasi berikutnya. Kau juga harus berpikir adaptif nanti ke depan lah seperti itu. Jadi berpikir optimis, proaktif, kemudian adaptif lah seperti itu. Kalau itu kait-mengkait, saya kira bangsa Indonesia ini akan sebagaimana yang ada batasan terlintas sama dia bahwa membangun bangsa Indonesia itu, saya tersirat di situ, dia tidak ulas tapi tersirat, dia menginginkan sebuah bangsa yang bagaimana, tapi saya menyatakan itu adalah bangsa civil society itulah seperti itu. Mungkin itu yang dimaunya seperti itu. Tapi dia belum mengulas. Dan dia udah tumpukan kepala nih, apa nih semua? Saya menangkap di situ bahwa kelompok Z ini adalah mereka mengkhawatirkan jangan sampai generasi mereka itu direduksi gitu. Tereduksi oleh sebuah apalah begitu, sistem atau apalah seperti itu yang bersifat doktrinisasi. Nah, oleh karena itu, cuma jadi pertanyaan juga, apakah generasi Z juga tidak memahami apa yang didoktrinkan itu? Kalau memang itu adalah nilai-nilai luhur yang harus sepanjang masa juga diingat atau diabadikan sepanjang masa bangsa ini berdiri, maka saya kira juga itu perlu juga. Tetapi kalau memang itu bersifat dinamis, maka saya kira juga mungkin saya Berarti pertanyaannya ke Daniel nih tentang Daniel, bisa nggak generasi Z itu menerima ataupun menolak hal-hal yang seperti itu? Hal seperti itu kayak tadi doktrinisasi misalnya. Ya, bukan didoktrin itu, tidak. Nilai-nilai yang didoktrinkan itu. Kalau nilai-nilai yang didoktrinkan itu bersifat statis, kemudian dia rumusannya kalau bersifat statis, nilai dari rumusan itu bersifat statis, maka tentu saja generasi Z menilai, bukan saja si Daniel menilai. Tetapi kalau itu bersifat dinamis, ya kan, dan itu dari masa ke masa itu adalah diterima dan sudah dicobakan dari generasi boomers sampai generasi X itu tidak terreduksi oleh sebuah masa, maka saya kira mereka akan ikuti. Tetapi kalau misalnya ada unsur-unsur yang belum selesai, kemudian juga disampaikan dan dilakukan sebagaimana disampaikan oleh dia, ada bersifat doktrinasi,
Maka saya kira mereka akan memberontak karena mereka adalah generasi yang bebas. Iya. Oke, silakan Daniel. Pertama begini, saya klarifikasi. Iya, klarifikasi dulu deh. Saya itu tidak berhak mewakili generasi Z secara keseluruhan. Mengapa demikian? Karena saya hanyalah buih dari samudera pengalaman, pengetahuan, perjuangan yang dialami oleh banyak teman-teman generasi Z sekarang. Jadi kalau misalnya saya ngomong apa di sini itu jangan dulu diklaim sebagai generasi Z. Generasi Z karena biarkan setiap orang itu mempunyai punya hak untuk bicara atas kepentingannya sendiri. Iya. Tapi bukannya generasi Z itu adalah satu kesatuan yang membersamai satu generasi ini gitu. Artinya iya benar kata Daniel tentang ini adalah saya gitu. Hanya salah satu bagian dari mereka. Artinya Daniel hadir di sini telah menggambarkan bahwa seorang generasi Z itu ingin memberikan suatu gebrakan seperti yang kita lakukan seperti ini gitu, berdiskusi dari generasi ke generasi sehingganya timbullah suatu manfaat dari generasi itu ke generasi yang lain gitu. Seperti itu. Saya itu menekankan begini. Saya tidak bisa mengklaim apa yang pendapat saya, pikiran saya itu merupakan satu corak dari generasi Z secara keseluruhan. Itu tidak bisa mewakili semuanya gitu. Karena subjektivitas orang itu berbeda-beda, pengalaman orang berbeda-beda, pengetahuan berbeda-beda. Dan itu yang membentuk apa yang dialami sebagai sebuah generasi. Karena itu saya bilang di sini, secara demografis saya mungkin bisa dikategorikan generasi Z gitu karena saya lahir 98 ya. Tetapi kan kemudian tidak serta-merta hanya karena saya lahir 98. Kemudian saya kenal dengan Putri, saya diundang ke sini. Terus saya berhak untuk mewakili pandangan kelompok Z di sini. Tidak, saya mewakili pandangan saya yang secara umur mungkin itu dikatakanlah generasi Z. Iya, gitu. Seperti itu. Jadi kalau keseluruhan saya kira tidak bisa. Oke, ini menurut pandangan pribadi nih. Dengan ungkapan tadi yang telah dikatakan sama Pak Kon. Kira-kira menurut Daniel bagaimana? Soal itu ya, soal yang diterima. Generasi tertentu pasti punya warna, punya karakter tertentu. Karakter itu bisa terlihat misalnya dari pengetahuannya, kondisi sosial yang membentuknya. Pak Kun tadi sempat singgung soal teknologi dan lain-lain. Itu betul, itu betul bahwa setiap generasi itu punya khasnya sendiri. Begitu pula generasi Z. Dan jangan lupa setiap generasi punya tantangannya sendiri. Ini yang saya lihat seringkali terjadi konflik itu. Bukan hanya bersenjata ya. Dalam artian sering terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan. Perbedaan pendapat wajar, tapi perselisihan yang cukup mendalam. Ada jurang ini. Karena perbedaan generasi itu. Nah, saya pikir ini yang kemudian penting, yaitu perbedaan generasi itu harusnya memungkinkan kita untuk sharing pengetahuan. Tanpa ada tendensi untuk menjudge. Ini belum aku bangun. Saya banyak dapat kasus itu ada orang-orang tua bilang, "Wow, generasi sekarang itu manja. Generasi sekarang itu cuma lihat-lihat TikTok. Generasi sekarang itu apa? Banyak begitu. Cuma lihat-lihat HP terus." Oh, kita tidak bisa bilang begitu. But pun generasi Z bilang ke generasi selanjutnya, "Oh, generasi selanjutnya begini." Kita tidak bisa bilang begitu. Setiap generasi lain-lain gitu misalnya. Setiap generasi itu punya tantangannya sendiri. Dan itu yang membentuk karakter umum ya, tidak semua. Kecenderungannya dari sebuah generasi itu. Jadi ya nggak usahlah saling menjudge gitu generasi ini, generasi. Setiap generasi punya tantangan yang berbeda-beda. Nah, kalau menurut Daniel sendiri nih, secara personal, tantangan apa sih yang dihadapi sekarang oleh generasi Z? Mungkin secara pandangan dari Daniel pribadi. Oh, banyak. Generasi Z itu pertama masih banyak yang menjadi sandwich generation ya. Dia harus menanggung di saat umur produktif. Dia harus menanggung orang tuanya yang sudah tidak lagi produktif. Tapi dia juga masih punya tanggungan di bawahnya, entah itu adiknya yang harus sekolah atau orang tuanya pensiunan begitu, tidak mampu lagi untuk menggerakkan roda ekonomi rumah tangga. Terpaksa dia sendiri yang berjibaku itu.
Itu pertama. Harus menanggung beban misalnya. Beban. Terus persoalan akses dasar. Iya. Seperti misalnya rumah, Iya. properti hunian yang layak. Generasi sekarang susah loh cari rumah itu. Harga tanah semakin naik, Iya. ya kan? Harga tanah semakin naik. Belum lagi soal pekerjaan. Ini sekarang mungkin banyak orang lihat banyak buka startup, banyak buka ini, Iya. tapi tidak semudah itu generasi sekarang ini kemudian mendapat kerja ya. Iya. Jadi kira-kira itu mungkin satu dari Sekian sekian banyak ya sekali. cobaan dari artinya Cobaan. ya untuk tantangan Nah, Putri juga merasakan kan? Iya, Nah. sangat merasakan. Ya memang hampir sama Iya. perspektif kita, namun memang generasi Z ini ya begitu, walaupun ada tantangan mereka tetap jalan. Sehingga ada nih kata yang unik sekarang ini, ada healing gitu. Untuk apa ya? Artinya walaupun mereka tidak punya masalah yang sangat besar, misalnya utang misalnya ratusan, namun masalah diri mereka pun menjadi salah satu tantangan buat mereka pribadi. Itu generasi Z menurut aku ya gitu. Iya. Dan masalah diri itu kan bukan hanya jatuh dari langit terus Iya. ada di diri kita Iya, gitu. benar. Itu kan bisa jadi hanya akumulasi dari masalah sosial yang kita hadapi hari-hari. Iya, Itu benar. kayak seperti susah mencari hunian yang layak. Susah untuk cari pekerjaan yang layak gitu loh. Iya. Bayangkan orang berebut pekerjaan sebegitunya sampai tapi itu juga yang membuat branding CV itu jadi laku gitu. Orang berebut pekerjaan segitu. Kalau kayak gitu nggak laku dong. Nah, ketika bekerja Iya. dipaksa bekerja overwork. Bener. Iya kan? Bener banget. Bahkan lebih dari 8 jam itu. Ya saya banyak lah dapat cerita kerja di perusahaan A, perusahaan B. Oke, namanya dapat pekerja kreatif startup, kreatif apaan, tapi bayarannya di bawah kan begitu. Itu sering Nyiksa terjadi. berarti ya. Iya, nyiksa itu. bener. Oke, itu pandangan dari Daniel nih tentang semua generasi itu punya tantangan yang berbeda-beda. Putri mau tanya sama Pak Kun, apa sepakat dengan Daniel tentang generasi itu punya tantangan yang berbeda-beda? Memang juga betul juga apa yang Betul disampaikan ya? Pak Daniel juga. Kalau generasi X kira-kira tantangannya seperti apa? Dibandingkan dengan kita ya, sebetulnya ada generasi satu hal lagi yang disampaikan. Z. Seperti apa itu? Artinya sebetulnya saya ingin menambahkan juga apa yang disampaikan oleh Pak Daniel juga yang dihadapi oleh generasi Z. Saya tidak tahu di mana salahnya generasi Z harus menerima tantangan yang begitu besar dalam ruang itulah. Dari lahir kita nggak tahu masalahnya. Kita ini di tanah yang sama, di air yang sama, Benar. dan di udara yang sama, Di bumi yang satu. di yang disebut dengan Indonesia. Iya kan. Kita itu ada manajer loh bos. Manajer siapa? Tunggu, manajernya siapa? Manajer Indonesia, katakanlah presiden. Iya, benar. Indonesia, seperti itu kan. Oleh karena itu, yang dikatakan itu adalah pemberdayaan. Yang maksud saya adalah mungkin juga sudah terpikirkan ya, masih terpikirkan, tetapi juga masih ada juga yang tercecer dari konsep bagaimana membangun bangsa ini membangun bangsa ini lebih baik lagi tanpa kita mendengar beberapa keluhan yang disampaikan. Tidak memiliki akses, misalnya tempat tinggal, akses pekerjaan yang layak lah seperti itu, dan itu mungkin beban-beban lagi. Ya, beban-beban lah mungkin tidak bisa ditanggung secara individual. Ada komponen lain lagi yang berperan di situ untuk karena ini generasi Z kan generasi di ujung. Di Ujung lah seperti itu, dan itu harus ada bentuk-bentuk intervensi yang harus dilakukan kepada mereka yang sesuai dengan zaman itulah seperti itu. Intervensi seperti apa, Pak? Artinya kan ya, mereka juga harus mendalami apa sih kebutuhan generasi Z itu sendiri, iya kan, dengan apa ya, digitalisasi sekarang kan hampir semua produk-produk dihasilkan adalah produk-produk digitalisasi memang. Oleh karena itu, iya seperti itu gitu. Bukan loh. mie instan ya? Iya, tetapi juga seperti Pak Daniel ini yang memang orang sosiologi juga. Ya. Oleh karena itu juga. Sosiologi promosi jurusan ini saya. Tidak juga. Maksud saya juga memetakan juga digital ini, mengefektifkan pemanfaatan digital menjadi sebuah produk yang dapat memenuhi kehidupannya itu juga karena ini bersifat wilayah yang besar, maka juga harus ada perencanaan yang matang mengidentifikasi
permasalahan-permasalahan yang dia Situasi dan ya kondisi, itu ya. dia kan Oke. orang sosiologi. Setuju Putri nih. Nah, ini baru aku percaya kalau Pak Kun ini bisa membaur dengan generasi yang lain gitu. Aku Betul. percaya dari sini gitu. Bener banget. Ya memang kita harus butuh solusi itu, dan tanpa generasi yang sebelum kita ya, generasi pre-boomer, baby boomer, XYZ sampai dengan kita sekarang, tanpa ada mereka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Setuju nggak sih Daniel? Nggak bisa ngapa-ngapain dalam hal Artinya ilmu kita misalnya sekolah nih, kita diajarin siapa? Guru kan? Guru siapa? Generasi yang sebelumnya gitu. Misalnya seperti itu hal kecil. Atau orang tua. Tanpa orang tua kita ada nggak? Ya makanya saya tanya, nggak Iya. bisa ngapa-ngapain dalam hal apa? Kalau dalam hal biologis ya pasti gitu loh. Oke. Nggak mungkin umur orang lahir tahun 98, 99, 2000 jatuh dari langit kan. Iya, Pasti ada generasi sebelum. Oke. Berarti ada dong yang tanpa mereka kita bisa apa-apa. Seperti apa? Produksi pengetahuan. Produksi Pengetahuan. pengetahuan. Setuju. Generasi saya kasih contoh bagaimana ya? Banyak hal, misalnya soal kemerdekaan ya. Ya. Generasi yang lahir di zaman Orde Baru Ya. itu pasti punya pemahaman tentang proses kemerdekaan. Ya. Itu secara berbeda dengan generasi sekarang. Ya. Bayangkan dulu kalau orang dulu itu merayakan kemerdekaan dengan kaku yang ampas-ampasnya sampai sekarang masih kelihatan, sisa-sisanya masih kelihatan sampai sekarang ya. Ya kita melihat itu bahwa pengetahuan tentang nasionalisme itu dibangun dengan cara yang militeristik. Sekali lagi, saya tidak anti militer, tapi saya tidak anti militer karena militer itu dalam beberapa hal dibutuhkan seperti penanganan Covid kemarin. Tapi yang saya mau tekankan adalah pengetahuan tiap generasi itu memproduksi pengetahuan yang berbeda-beda pula. Ya. Bahwa dia merupakan antitesis atau merupakan tandingan dari pengetahuan dari generasi sebelumnya bisa jadi. Ya. Tetapi saya pikir itu juga yang menjadi kemampuan dari tiap generasi ya. Untuk memproduksi pengetahuannya sendiri. Ya. Dan saya kira fair ya, pengetahuan yang diproduksi itu harus selalu siap untuk diujikan ke generasi sebelumnya. Iya. Ke generasi selanjutnya. Gitu. Seperti itu. Berarti kalau kata Pak Kun tadi kan generasinya tantangannya adalah memang mengarahkan kita. Setuju nggak itu? Mengarahkan apa? Tadi kan Pak Kun bilang tantangannya kan tadi pertanyaannya apa sih tantangan di generasi X? Jadi begini, gitu. jadi begini. Saya tadi menanggapi beliau Iya. bahwa generasi Z itu ada tantangan tersendiri juga. Iya. Misalnya akses yang dibutuhkan seperti itu. Dan tentu saja modal kita ini kan adalah penduduk dan sumber daya alam juga. Iya. Seperti itu. Ya semuanya kan diatur kita seperti itu. Iya. Diatur oleh yang namanya negara gitu. Iya. Dalam rangka keadilan, kemakmuran seperti itu. Iya. Nah, generasi Z sekarang ini Ya. merasakan bahwa ada beberapa tantangan yang mereka hadapi, terutama mendapatkan tempat tinggal yang murah, memiliki tempat tinggal yang murah, pendidikan yang layak. Di era generasi sekarang sudah digital sekarang lah seperti itu. Jadi Nah, apakah itu tersedia maksimal merata dari Papua sampai Aceh lah seperti itu, atau dari Sabang hanya sampai pada di Merauke. tempat-tempat tertentu gitu loh. Nah itu juga jadi keluhan mereka. Sementara kan pengaruh eksternal dari luar negeri, ilmu pengetahuan, teknologi digital itu begitu cepat sekali masuk. Apakah kita mampu menyesuaikan tentang itu? Kalau tidak mampu menyesuaikan itu karena memang kelambatan distribusi misalnya informasi itu, maka harus ada sebuah alat yang besar, alat negara yang harus turun terhadap permasalahan. Saya kira itu. jadi tantangannya seperti itu, Daniel. Bisa dipahami? Daniel ini paham betul dia. Tanggapannya Daniel dong. Ya betul bahwa memang tiap generasi itu punya tantangannya masing-masing begitu. Dari sudut mungkin tantangannya masih sama dari generasi ke generasi selanjutnya. Tetapi kan kemudian cara menanggapinya, cara meresponnya itu bisa jadi berbeda-beda. Masalah ekonomi itu dari generasi sebelumnya sampai generasi sekarang itu ada, masalahnya ada. Tapi kan kemudian skalanya, terus bentuk permasalahannya,
Dan habis itu alternatif penyelesaiannya itu kan berbeda-beda. Iya, iya. Zamannya Pak Kun mungkin waktu itu belum ada teknologi digital. Iya. Itu yang memungkinkan orang bekerja sebagai data scientist, belum ada yang namanya AI, artificial intelligence dan sebagainya. Tapi generasi sekarang punya itu gitu. Tapi apakah masalah ekonomi itu baru ada di zaman kita generasi Z? Dari zaman Pak Kun saya yakin sudah ada, bahkan sebelum Pak Kun. Iya. Masalah ekonomi itu sudah ada. Jadi masalah itu pasti ada gitu, tapi tiap generasi pasti akan meresponnya dengan cara yang berbeda-beda. Iya. Gitu. Seperti itu. Jadi ya hampir sama seperti Pak Kun katakan tadi, ya punya tantangan yang berbeda-beda, seperti itu ya. Ya pastilah. Iya, benar sekali pemirsa. Tentunya setiap generasi punya tantangan yang berbeda-beda. Saya sangat setuju, dan apalagi tadi Pak Kun memberikan perspektif ya, artinya setiap generasi itu ya penanganannya berbeda juga, tergantung situasi dan kondisi seperti itu. Oke, jadi mungkin kita kembali lagi ke tema kita tentang kemerdekaan generasi. Seperti apa itu kemerdekaan generasi? Putri mau ke Pak Kun dulu. Kita sudah lewat itu. Iya. Kita sudah lewat, dan tentu saja saya saat ini juga mengatakan bagaimana ya. Saya sudah menganggap bahwa saya sudah melewati itu, dan alhamdulillah saya bisa berhadapan dengan Daniel generasi Z. Yang tentu saja juga dari narasi-narasi yang dia hasilkan, komentar-komentar yang dia hasilkan pada malam hari ini, itu menggambarkan bahwa dia cermat sekali melihat fenomena sosial, fenomena negara juga dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya, jadi tadi dia menanggapi tentang kemerdekaan itu bagaimana mengekspresikan kemerdekaan itu sebetulnya dalam sekali itu sebetulnya. Kemerdekaan itu dia hanya mengambil beberapa kata situ, tapi sebetulnya kalau didalami itu banyak sekali impian dia untuk gitu loh. Itu yang maksud dia. Oleh karena itu pertemuan seperti ini kan generasi masuk di dalam, dari sisi usia dia masuk gitu, tetapi dia tidak mau bahwa dia representasi dari generasi Z semuanya. Seperti itu. Saya merasa tidak berhak, bukan tidak berhak lah seperti itulah, seperti itu. Jadi sebetulnya kebetulan juga dia berada dalam lingkup ilmu itu. Saya kira Pak Daniel ini untuk selalu dihadirkan, artinya paling tidak juga mungkin ada penggalan kelompok Gorontalo yang perlu diangkat kembali, ada permasalahan-permasalahan sosial yang tidak seiring dengan perkembangan generasi Z itu sendiri. Atau ada beberapa kebijakan yang tidak bersesuaian dengan generasi Z yang berlaku di Gorontalo juga. Dia nanti dia akan membuat sebuah macam rekomendasi kepada semua pihak gitu loh. Terkait dengan kemerdekaan tadi kemerdekaan generasi. Kemerdekaan generasi, saya kira juga kita sudah bisa menyimpulkan sama beliau tadi. Sudah menyimpulkan ya kan. Bahkan juga untuk merayakan juga hari kemerdekaan itu sebetulnya di situ dia mau kebebasan, bahwa kegembiraan yang disambut oleh masyarakat dia justru menggambarkan hal kecil. Orang ngumpul duit bikin sederhana ya, sederhana ya. Yang penting merepresentasikan keadaannya gitu loh. Jangan sampai kita melakukan seolah-olah kita tertawa padahal batin kita sakit. Tahan dulu Bapak, kita mau kembali ke studio dulu. Kembali lagi dengan Putri di Ngopi, ngobrol para generasi. Seru banget obrolan-obrolan ini, namun memang kita sudah masuk penghujung obrolan kita pada malam hari ini. Pengen cerita terus ini ceritanya Putri sama orang-orang yang sangat luar biasa ini, namun memang kita harus bikin penasaran juga. Nanti ada ngopi-ngopi selanjutnya, nanti kita ngobrol lagi dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, for information, kita masih stay di House Gen Z, ada Cafe Gen Z, UMKM Gen Z, ada juga Studio Gen Z, dan tentunya ada media yaitu Genius Times. Nah, teman-teman juga bisa melihat program-program dari Gen Z itu sendiri. Ada Dua Laki-Laki, ada juga Ngopi, dan juga Jitalk Gen Z Berbicara. Langsung aja follow Instagram Dua Laki-Laki, Instagramnya juga Jitalk ada, dan jangan lupa kunjungi YouTube dari Dua Laki-Laki, podcast Jitalk juga
Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Nah, Putri mau lanjutin nih perbicaraan tentang kemerdekaan generasi. Lanjut ke Pak Kun tentang jangan sampai kita apa tadi Pak menangis ya dalam menghadapi itu gitu. Apa namanya, tertawa tapi hati menangis. Gimana tadi Pak? Iyalah begitu. Iya. Artinya biarlah orang mengekspresikan sebuah kebahagiaan itu lahir dari apa yang itulah, gitu. diinginkan. Nanti kalau misalnya kan juga ada kontrol sosial, ada nilai-nilai di luar. Benar sekali. Gitulah. Sebetulnya belum selesai dia, belum selesai dia, kan? Masih banyak ya Pak? Masih banyak lah, masih ada mudah-mudahan kan saya undang. Kan? Ya kan, seperti diundang lagi lah gitu. Tapi juga mungkin bukan dalam forum ini, supaya lebih terarah. Banyak sekali lah seperti itu. Ya sebetulnya kemerdekaan itu bukan saja pada saat proklamasi, tetapi gemakan terus. Kebebasan kan disampaikan juga, iya kan, seperti itu. Ya jadi esensinya seperti itu. Tetapi kita juga setiap tahun juga harus ada titik waktu yang kita harus mengevaluasi, mengoreksi beberapa hal dan juga mengukur seberapa jauh pencapaian kita lakukan lah seperti itu. Nah, tadi ada beberapa hal generasi Z rasakan juga, ada beberapa hal juga yang tapi Pak Daniel menjadi tantangan. Tetapi tantangan yang dia sampaikan tadi, saya tidak tahu beliau belum menyampaikan apa sih yang harus diapresiasi dalam kondisi Indonesia saat ini gitu loh. Seperti itu. Kalau saya sudah usia saya kan sudah 50, masuk ke 58. Ya, dikurangi 8 tahun saya belum katakanlah 50 tahun saya. Iya kan? 50 tahun setiap tahun lah dengan beragam lah. Tapi kalau saya luar biasa Pak, Bapak yang sudah umur 50 tahun ya, maksudnya kalau kita lihat ya orang-orang nggak mau lah ya bicara dengan kita, mungkin mereka menilai ya udah kalian aja gitu. Tapi Bapak malam hari ini menyempatkan waktu di hari spesial ini 17 Agustus, Bapak mau ngobrol sama kita generasi di bawah Bapak, itu salah satu kebanggaan buat kita pribadi sih. Bagi saya ya. Iya Pak. Kan Putri kan psikolog gitu. Iya. Kan, calon ilmuwan psikologi Pak. Obat sebetulnya untuk sehat. Sebetulnya kan sakit jasmani itu diakibatkan oleh sakitnya psikologi. Iya, psikologi. Lah, seperti itu. Nah, sebetulnya kita mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan yang baru gitu dari orang-orang yang terbaru, dari ilmu-ilmu yang terbaru. Itu adalah semua obat itu, dan kemudian kita dalami, kita kaji. Banyak hal-hal yang saya tangkap dari beliau juga. Ada yang tersirat saja dari sebuah narasi, ada yang memang dia jelaskan betul. Yang terlintas itu tantangan buat saya, bagaimana saya bisa mengelaborasi itu menjadi sebuah bagian dari luar biasa Daniel. Berarti ada satu hal yang istimewa dari Daniel ini. Dan itu saya anggap meskipun dia tidak mengakui bahwa juga dia representasi, saya sudah mengapresiasi bahwa generasi Z dicirikan oleh salah satunya oleh Daniel. Biasanya orang yang merendah itu mau meroket Pak. Saya yang disudutkan ini. Gak disudutkan Daniel, kita kan sama-sama generasi ini masalahnya. Oke, terima kasih Pak Kun telah luar biasa ya tentang kemerdekaan generasi. Oke, sekarang kita masuk ke closing statement. Putri mau dengerin closing statement dulu dari Daniel tentang kemerdekaan generasi di hari spesial ini, yaitu 17 Agustus tahun 2022. Silakan closing statementnya Daniel. Ini sebenarnya agak lucu Pak Kun. Mereka yang bikin istilah kemerdekaan generasi, mereka minta kita terangkan. Iya. Jadi supaya apa ya? Sama-sama kita berpikir. Aku udah berpikir kan tentang kemerdekaan generasi. Ayo sama-sama kita berpikir tentang itu. Kemerdekaan generasi. Ini bukan tema. Tapi disuruh pecah sama kita. Iya, pecahin dong. Mereka yang bikin masalah, kita yang menyelesaikan. Jadi kemerdekaan generasi itu, ini kemerdekaan itu dalam hal banyak orang itu kan agak kepleset ya mengartikan kemerdekaan dengan bagi freedom. Kemerdekaan itu independence, kebebasan itu freedom. Itu saya kira satu hal yang cukup berbeda gitu ya. Kira-kira kalau kemerdekaan generasi ya mungkin kita bisa bilang pada tataran yang sederhana, kita bisa bilang bahwa bagaimana generasi itu bisa lepas dari tantangan yang khas di zamannya, begitu. Bisa sukses misalnya. Bisa keluar dari masalahnya, bisa sama-sama saling bersolider menghadapi tantangan. Generasi Z ini kan, generasi Z ini sering dibilang di kampanye-kampanye politik harapan bangsa, apalagi anak muda masa depan Indonesia. Tapi masalahnya juga ya tahu sendiri kan, masalahnya banyak sekali.
Jadi saya pikir kemerdekaan generasi itu mungkin bisa kita maknai dengan apa ya? Dengan satu cara bersolidar dalam hal apapun terhadap masalah-masalah setiap generasi. Kalau misalnya kita tidak tahu merdeka itu kapan, tidak tahu itu merdeka kapan, tapi yang kita tahu kita bisa saling bersolidar dan membantu terhadap sesama antar generasi bahkan yang menghadapi masalah-masalah di bangsa ini, di negara ini yang begitu kompleks. Itu. Baik, itulah closing statement dari Daniel, sangat luar biasa. Sekarang Putri mau dengerin closing statement dari Pak Kun dulu nih selaku generasi X. Silakan Bapak. Sama generasi itu tidak ya? Kemerdekaan saya. Iya, kemerdekaan generasi sama Pak. Ya, generasi lah seperti itu dan saya kira juga saya kan menjalani berbagai dari boomers. Saya juga berada di sana dengan ciri yang saya kira juga tidak beda jauh sebagaimana dicirikan oleh para ahli juga, pekerja keras, mencintai rumah tangga dan lain sebagainya. Saya mengukurnya itu dari mini dulu, dari berumah tangga. Saya masih dengan orang tua, terasa banget memang di situ. Pada saat dari generasi-generasi itu saya melihatnya juga sudah agak lepas, tapi mungkin itu adalah sebuah ciri perkembangan bahwa kita harus hidup ada semacam kehidupan yang bersifat privasi, individualistis. Itu kalau tidak salah di generasi itu terasa banget itu. Dia menyendiri itu dia. Generasi Z tidak, dia cepat beradaptasi katanya. Ini Pak Daniel saja dia datang di sini dia beradaptasi dengan narasi-narasi yang sederhana, tapi muatannya berat gitu loh. Iya, benar sekali. Muatannya berat lah seperti itu. Oleh karena itu saya kira kemerdekaan juga saya kira juga begitu. Beliau tidak mengatakan free, kemerdekaan itu adalah free, itu masih perlu, tapi kemerdekaan juga sebagaimana disampaikan. Oleh karena itu saya berharap dengan berbagai generasi yang saya lewati, dengan berbagai kelebihan dan kekurangan sampai saat ini kita di 77 tahun ini, saya merasa ya ada beberapa hal yang saya kira sudah bisa kita nilai secara positif bahwa memang perlu Pak Daniel juga saya pernah membaca bahwa Indonesia ini sudah termasuk salah satu negara yang diperkirakan akan mempengaruhi secara ekonomi, secara saya tidak tahu sosialnya bagaimana, tetapi dia adalah salah satu negara di Asia yang akan diperhitungkan di dunia lah. Dan kalau sudah Indonesia berarti kita ngomong berbeda atau sama, sudah diangkat bersamaan sebagai pemenang nanti di tingkat dunia lah seperti itu. Jadi saya menyampaikan selamat Dirgahayu Indonesia, semoga tetap jaya, bahagia, bebas, dan lain sebagainya. Sekira itu dan makmur. Dan makmur lah seperti itu. Tidak ada lagi yang kesulitan akses gitu loh. Gitu. Terima kasih Bapak atas closing statement, dan juga itulah closing statement dari kedua narasumber kita pada malam hari ini di Ngopi Ngobrol Para Generasi. Selain ngopi ada podcast juga, dua laki-laki, Jital, dan tentunya ada YouTube channel dari Jital. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan juga kita masih stay di House Gen Z. House Gen Z merupakan salah satu badan usaha milik Gen Z, tentunya bergerak di bidang entertainment, dan juga ada medianya Genius Times, dan tentunya ada UMKM, dan banyak sekali yang telah dilahirkan, dan juga karya-karya dari Gen Z Indonesia. Nah, itulah pembahasan kita yang sangat menarik. Putri dapat menyimpulkan garis yang sangat luas dari pembincangan kita pada malam hari ini tentang persoalan kemerdekaan generasi. Kita dapat menyimpulkan bahwa generasi yang hebat adalah generasi yang mampu bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarganya, dan orang banyak tentunya. Karena seorang pemenang adalah orang yang tidak pernah lemah, dan orang yang lemah tentunya tidak akan pernah menang. Saya Putri Diva Amriani pamit undur diri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesiaku, bangsaku hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.